Bansos Ramadan semakin menguat kabarnya dan pemerintah telah mematangkan rencana ini untuk membantu masyarakat yang berdampak terhadap inflasi atau kenaikan harga barang komoditas. Tak hanya barang secara umum, akan tetapi bahan pangan juga ikut melambung. Nah, ini para ibu-ibu rumah tangga sangat merasakan kenaikan harga beras yang melambung tinggi ya. Jika berpatokan dari harga beras premium kemasan itu berkisar 54.000 per 5 kilonya. Saat mengecek di pasaran atau di minimarket harganya menjadi 64.000 ke atas. Nah teman-teman, kemarin pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan pejabat Kementerian Keuangan mengeluarkan statement mengenai jadwal penyaluran Bansos Ramadan yang terdiri dari 10 kg beras, daging ayam, dan telur yang akan dibagikan untuk 3 bulan berturut-turut, yaitu untuk alokasi bulan Maret, April, dan Mei. Dan siapa saja yang menjadi kelompok sasaran penerimanya? Karena dikabarkan bahwa penerima nantinya adalah warga miskin dan rentan yang terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS. Apakah termasuk peserta PKH dan BPNT juga? Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba paparkan mengenai jadwal dan siapa saja yang dianggap layak untuk menerima bansos tersebut. Oleh karena itu, tonton terus videonya hingga tuntas agar teman-teman tidak gagal paham dan gagal persepsi. Dan juga teman-teman telah subscribe channel ini agar teman-teman selalu mendapatkan info terbaru, faktual, dan mendidik dari channel Info Bansos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan ceria, tetap semangat. Apalagi bulan Maret ini di mana jatuhnya bulan Ramadan juga pada bulan Maret ini. Sebagaimana harapan kita semua tentunya, semoga bulan Maret ini adalah menjadi bulan berkah dan bulan cairnya bantuan sosial secara bertubi-tubi. Nah teman-teman, terkait Bansos Ramadan, sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan memberikan bansos berupa komoditas pangan seperti beras, telur, dan ayam selama Maret, April, dan Mei 2023. Bansos diberikan guna menekan inflasi pangan jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah kemarin telah memutuskan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan beras selama 3 bulan. Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam, ujar Airlangga saat menghadiri kick-off GNPIP di Makassar secara virtual pada hari Minggu 5 Maret 2023. Nah, rencananya bantuan sosial pangan ini akan diberikan kepada penerima program Keluarga Harapan PKH dan penerima bantuan pangan non-tunai BPNT. Nah, bulan Maret ini akan ada survei terkait dengan kemiskinan sehingga tentunya diharapkan kita bisa menahan inflasi agar kemiskinan tidak meningkat, kata dia. Nah teman-teman, jadi penerima ini diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS sebagai data acuan data kemiskinan di Indonesia, di mana memuat sekitar 40% penduduk Indonesia di ranking dari tingkat kemiskinan mulai dari sangat miskin hingga rentan miskin. Maksudnya rentan miskin ini belum termasuk kategori miskin, akan tetapi kondisinya nyerempet-nyerempet ke kata miskin. Mungkin ya teman-teman seperti itu. Nah, dari data DTKS ini karena dimutakhirkan setiap bulannya, maka kemungkinan besar diambil dari pemutakhiran yang terakhir teman-teman. Sebagaimana isyarat dari Menteri Perekonomian bahwa pada bulan Maret ini ada survei terkait data kemiskinan. Bulan suci Ramadan 2023 tinggal menghitung hari. Saat bulan Ramadan, banyak yang mempersiapkan dan menyetok barang-barang hingga sembako. Nah, tahun ini pemerintah akan memberikan bantuan sosial atau bansos berupa sembako menjelang Ramadan tahun 2023 berupa beras, telur, dan ayam. Nah, pemberian bantuan sosial Ramadan ini direncanakan berlangsung selama bulan Maret, April, dan Mei 2023.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bantuan sosial diberikan untuk menekan inflasi pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah. Bagi penerima dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, apakah termasuk kelompok penerima dari PKH dan BPNT? Disebutkan ada sebanyak 21,6 juta keluarga penerima manfaat KPM yang masing-masing akan memperoleh bantuan beras sebesar 10 kg ayam dan telur selama 3 bulan berturut-turut. Nah, sejauh ini regulasi mengenai pemberian bantuan sosial Ramadan 2023 masih disusun, termasuk penentuan kelompok masyarakat yang akan menjadi penerima bantuan sosial. Nah, terkait dengan bantuan sosial beras, pemerintah telah menunjuk Perum Bulog untuk menyalurkannya yang akan dimulai pada bulan Maret 2023, teman-teman. Nah, rencananya bantuan sosial berupa komoditas pangan ini akan diberikan kepada penerima program Keluarga Harapan PKH dan penerima bantuan pangan non-tunai BPNT. Nah, jika melihat jumlah penerima dan kelompok sasaran, hal ini mirip-mirip dengan penerima BLT BBM kemarin ya teman-teman. Nah, tentunya ini mencakup para keluarga penerima manfaat atau KPM PKH yang juga penerima BPNT, KPM BPNT murni, dan juga KPM non-BPNT bakal menerima dalam waktu dekat ini teman-teman. Nah, diberitakan di beberapa media mainstream terpercaya bahwasanya pemerintah menunjuk Perum Bulog untuk menyalurkan beras atau bantuan sosial Ramadan yang akan dimulai pada Maret 2023. Nah, teman-teman, menurut Menteri Perekonomian ini bahwa bantuan sosial akan diberikan kepada sekitar 21,6 juta masyarakat selama 3 bulan ke depan, terhitung bulan Maret, April, dan Mei. Kami akan memberikan bantuan beras 10 kg. Selain itu juga dalam bentuk ayam dan telur, sebagaimana disampaikan pada konferensi pers 9 Maret 2023 kemarin. Jadi, penyaluran ini dialokasikan untuk 3 bulan ya teman-teman, yaitu mulai Maret, April, dan Mei 2023. Harapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa bantuan pangan ditujukan untuk menekan dampak kenaikan harga pangan menjelang hari besar keagamaan. Pemerintah akan menugaskan Perum Bulog untuk mendistribusikannya. Sedangkan untuk bantuan sosial berupa ayam dan telur akan didistribusikan oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di bidang pangan, ID Food. Hal tersebut juga telah dijelaskan dari pejabat Kementerian Keuangan, yaitu Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata mengatakan akan menunggu terlebih dahulu penyesuaian data penerima sebelum mengalokasikan dana bantuan sosial pangan tersebut. Kendati demikian, Isa memperkirakan penyaluran bantuan sosial pangan tersebut bisa segera dilaksanakan pada bulan Maret 2023. Pasalnya, beras bantuan tersebut tersedia di Perum Bulog. Semoga saja jadwalnya bisa terrealisasi di minggu ketiga dan minggu keempat bulan Maret ini. Nah, Isa menjelaskan daftar penerima bantuan sosial berada di Kementerian Sosial, sehingga Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial masih terus mendiskusikan mekanisme penyaluran bansos pangan menjelang Ramadan. Sementara jika menggunakan data bantuan sosial tahun lalu, jumlah penerimanya yaitu sebanyak 20,65 juta. Namun data tersebut sedang diperbaharui sehingga Kementerian Keuangan akan memastikan data penerima terlebih dahulu. Selain data penerima, Kementerian Keuangan juga sedang memastikan besaran harga beras yang menjadi patokan terlebih dahulu. Nah, sementara soal alokasi anggaran, menurut dia biasanya tidak menjadi hambatan dalam penyaluran beras atau bantuan sosial. Lantaran Bulog cenderung menyalurkan terlebih dahulu beras untuk bansos, barulah kemudian mengklaim anggarannya. Alhamdulillah ya teman-teman, ini adalah berkah menjelang bulan Ramadan dan berkah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini tentunya sedang dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan, Badan Pangan Nasional atau Bappenas, dan selain itu juga disiapkan dalam bentuk ayam dan telur. Wow, mantap ya teman-teman. Nah, ini sedang dipersiapkan.
Nanti akan diatur kalau beras melalui Bulog, kalau yang lainnya melalui ID Food. Jelas Menteri Perekonomian Airlangga. Ya, semoga saja tidak ada kendala ya teman-teman, karena memang saat ini keadaan ekonomi agak sedikit berat karena kenaikan harga ya teman-teman. Dan semoga menjelang Ramadan ini menjadi berkah bagi para penerima manfaat. Teman-teman, demikian yang bisa saya sajikan pada video kali ini. Like dan share ke media sosial teman-teman jika video ini bermanfaat. Berikan komentar, silahkan diketikkan bila ada pada kolom komentar di bawah video. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.